Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Sudah kurang lebih 4 bulan ya kita belajar dari rumah. Dikarenakan memang pandemi virus corona yang masih ada di sekitar kita, makanya jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian, terutama imun kalian tetap harus dijaga. Jadi makan makanan yang bergizi, jangan cuma makan junk food kayak mungkin mie atau makanan-makanan cepat saji yang lainnya. Jadi usahakan banyak makan sayur dan buah-buahan, dan jangan lupa juga untuk minum air secukupnya, gitu ya. Oke, di sini nama dari video ini adalah persamaan garis lurus. Namanya aja persamaan, berarti nanti ada sama dengannya. Garis lurus berarti nanti garisnya lurus-lurus semua. Jadi kalau nanti ada yang belok-belok atau melengkung-melengkung, itu bukan masuk ke dalam bab ini, tetapi nanti di bab lain. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke videonya aja sekarang, ke pembahasannya juga. Jangan lupa untuk di-subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan nyalain notifikasinya supaya nanti setiap aku upload video baru kalian bisa menonton dan menonton yang pertama, gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk. Di sini bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu adalah Y sama dengan MX plus C, di mana Y-nya itu adalah sumbu Y. Nah, terus M-nya itu adalah gradien atau kemiringan. Jadi, kalau nanti di soal ada gradien atau kemiringan itu sama aja gitu ya. Dan di sini ada X-nya ya, ini kelupaan nggak ditulis. X-nya itu adalah sumbu X-nya, lalu yang C-nya itu adalah konstanta. Ini sorry salah ketik konstanta, harusnya ya pakai S di sini. Oke, kita lanjut ya. Itu adalah bentuk umumnya. Lalu kita masuk langsung ke gradien. Nah, gradien itu kan tadi disebutkan sebagai tingkat kemiringan. Jadi nanti ada garis-garis di mana dia itu memiliki tingkat kemiringan. Sebesar apa sih? Nah, nanti bisa dicari dengan rumus-rumus di sini. Kalau nanti ada persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, rumus untuk mencari gradien. Nah, di sini M itu tadi gradiennya. M-nya itu sama dengan min A per B. Lalu kalau misalkan ada dua titik, X1 dan Y1, dan X2 dan Y2, itu rumusnya jadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Gitu ya. Nah, kalau sesuai dengan bentuk umum, di sini Y sama dengan MX plus C, maka M-nya merupakan gradiennya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan gradien dari yang pertama Y sama dengan 3X plus 6. Oke. Oke, bentar. Oke, nah di sini gradien dari Y sama dengan 3X plus 6 tadi kan sebelumnya itu kita mempelajari ada 3 bentuk ya. Ada yang dia itu melalui AX plus BY plus C, itu juga sama ya, dia masih masuk ke dalam bentuk dari persamaan garis. Ada juga yang melalui 2 titik, ada juga yang melalui bentuk umum. Nah, kalau yang ini masuk ke dalam bentuk umum. Kenapa? Di sini ada Y. Di sini ada MX, ada C-nya juga. Oke, jadi di sini maka gradiennya sesuai dengan pengikut atau koefisien dari X-nya. Ini, maka M-nya adalah 3. Jadi 3 itu adalah koefisien dari X. Sebentar, kenapa nih? Nah, gitu ya. Oke, ini masih gampang karena dia hanya mengikuti dari bentuk umum. Lalu yang kedua, 2X plus 4Y min 3 sama dengan 0. Nah, sesuai dengan rumus yang ke berapa tadi ya? Yang pertama. Jadi yang nomor 2 ini saya tulis di sini.
2 itu kita pakai rumus M sama dengan min A per B. Di mana A-nya itu adalah koefisien dari X. Lalu B-nya itu adalah koefisien dari X. Nah, kita lihat sekarang. Min A per B. A-nya itu adalah 2. Di sini ya, mengikuti X. Jadi kalau nanti misalkan X dan Y-nya diputar di dalam soal, misalkan nih nanti 4Y plus 2X min 3 misalkan. Jadi itu kayak di situ ya. Nah, maka tetap A-nya itu adalah 2 tadi. Kenapa? Karena kita hanya mengubah dari posisi X dan Y. Jadi nanti A-nya di sini tetap 2, B-nya tetap 4. Nah, maka di sini min 2 per 4. Nah, min 2 per 4 ini bisa kita sederhanakan atau bisa dikecilin gitu ya. Jadi di sini sama-sama dibagi dengan 2, yaitu min 1 dan per 2. Maka kita dapat gradien dari nomor 2 itu adalah min 1 per 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk nomor 3-nya, di situ menentukan gradien dari min 3x plus 3y min 7 sama dengan 0. Ini masih sama dengan soal nomor 2. Jadi masih pakai M sama dengan min A per B. Oke, tadi sesuai dengan penjelasannya, A itu adalah koefisien dari X. Maka bisa kita lihat di sini X-nya itu adalah min 3. Jadi di sini ada min lagi. Jadi min 3. Jadi tetap diikuti ya kalau di situnya ada minusnya. Lalu B-nya itu adalah 3. Oke. Nah, maka di sini kan min ketemu min jadi plus ya. Jadi plus 3 bagi 3. Jadi sama dengan 1. Jadi kemiringannya 1 gitu ya. Oke, kita lanjut di sini nomor 4. 4x min 2y plus 8 sama dengan 0. Oke, nomor 4. Nah, ini masih sama, rumusnya seperti yang tadi. M sama dengan min A per B. Per B. Nah, di sini A-nya adalah 4, berarti di sini min 4. Per B-nya adalah min 2. Nah, jadi kalau di sini ada minusnya, ngikutin ya. Jadi min 4 bagi min 2 itu adalah min ketemu min jadi plus, 4 bagi 2 jadi 2. Gitu, oke, masih mudah ya. Nah, selanjutnya gradien yang nomor 5, di mana di situ ada 2 titik. Ada titik 2, min 6 dan titik min 2,4. Jadi di sini kita harus identifikasi dulu. Di sini X1. Di sini, bentar, sini. Di sini Y1 karena titik itu ada X dan Y. Sementara di sini X2 sebelahnya itu adalah Y2. Nah, jadi di sini bukan X1, X2. Nah, soalnya aku pernah nih nemu siswa yang menjawab di sini tuh X1, X2, Y1, Y2 kayak gitu. Itu salah ya. Nah, jadi ini kan rumusnya untuk nomor 5 itu Y2 min Y1. Y2 min Y1 per X2 min X1. X2 min X1. Nah, di sini Y2-nya itu adalah 4. Kan di sini dikurang, berarti di sini juga dikurang. Y1-nya adalah min 6. Nah, di sini dikurangin nih. Min 6 per
X2 itu min 2. Lalu dikurang X1, berarti dikurang 2. Oke, mudah ya. Nah, setelah itu, di sini kan 4 min 6. Berarti kita dapat, yaitu 10. Min 2 berarti min 4, berarti di sini per min 4. Nah, di sini bisa kita sederhanakan dan minusnya bisa kita simpan di samping. Di sini bisa dibagi 2, yaitu jadi 5. Di sini bagi 2 jadi 2 juga, gitu ya. Maka kita dapat gradien dari yang nomor 5, yaitu adalah min 5 per 2. Seperti itu. Oke, atau bisa juga nih dibikin pecahan campuran. Bawahnya itu 2. 2 dikali berapa hasilnya dekat sama 5. Nah, berarti kan 2 dikali 2 ya. Kan 4 gitu ya. Nah, dari 4 ke 5 bedanya berapa? 1. Oh, berarti di sini 2 1 per 2. Karena ada minusnya, jadi di sini tulis juga minusnya. Seperti itu. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah mengenai sifat gradien. Jadi sifat gradien itu ada 2. Ada yang dia itu saling sejajar, maka M2 atau gradien keduanya itu akan sama dengan gradien pertamanya. Nanti kita coba lihat ya contoh soalnya. Nah, selanjutnya di sini yang sifat kedua saling tegak lurus. Nah, kalau saling tegak lurus, rumusnya itu tinggal min 1 per M1. Jadi, ketika kamu sudah mendapatkan gradien yang pertama, tinggal kamu kasih minus, terus kasih 1, nah di bawahnya itu adalah gradien yang tadi, gitu ya. Oke, kita coba lihat contoh soalnya. Nah, di sini kan tentukan gradien sejajar dan tegak lurus dari ini ya. Di sini ada 5 soal, sama seperti tadi mungkin kita akan membahas semuanya di sini. Oke, tadi kan sesuai dengan soal yang pertama, ini kan masih sama ya. Nah, kalau dia yang sejajar, sejajar mungkin saya tulis di sini. Ini yang sejajarnya. Oke, nah sebelah sini kita tulis mungkin untuk yang tegak lurus gitu ya. Apa ini? Oke, sesuai dengan rumus yang tadi. Jadi tadi kan yang nomor 1 kita dapat gradiennya itu adalah 3 ya tadi ya. Nah, nanti kita bisa mencari dari ininya. Nah, tadi sejajar. Sejajar itu M1. Kenapa ini ya? Oke. M1 sama dengan M2. Oke, karena di sini nomor 1 itu tadi dapat gradien satunya itu adalah 3, maka ya M2-nya juga 3 gitu. Maka M2-nya juga 3. Sama dengan 3. Gitu ya. Nah, untuk nomor 2, tadi kan gradiennya itu setengah ya tadi ya. Maka M2-nya juga kita dapat
setengah. Atau 1/2. Kayaknya kita nggak bisa pakai ini. Sebentar. Oke, bisa. Nah, untuk nomor 3, karena tadi gradiennya itu adalah 1, maka gradien ini juga 1 ya. Gradien yang saling sejajarnya. Wah, ini nggak bisa nih kayaknya dipakai. Oke, kita break dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Di sini mohon maaf tadi karena spidolnya itu nggak bisa kita pakai, jadi kita menggunakan keyboard ini saja ya. Oke, tadi sesuai dengan rumusnya di sebelumnya nih, sifat M1 itu adalah saling sejajar. Maka M2 sama dengan M1. Nah, tadi di sini M2-nya, M itu kita tulis dalam huruf kecil ya, jangan pakai huruf kapital. M2 sama dengan M1. Kita tulis dulu aja ya, rumusnya di sini. Sama dengan M1, maka nomor 1 kita sesuaikan dengan yang tadi. Gradiennya kita dapat 3. Nomor 2 kita lihat tadi. Nah, di sini kan kapital, kita ganti dengan huruf kecil. Oh, ini dia kok ini lagi. Oke, kayak gini ya. Maka M2-nya itu akan sama dengan min A per B tadi ya. Berarti min setengah kalau di sini ya. Min A per B, ya betul, min setengah. Tadi kan karena kita dapat setengah. Nah, kalau misalkan ada yang mau belajar nih, gimana cara nulisnya? Kalau untuk matematika di laptop seperti ini, kita menggunakan namanya equation di sini. Oke, nah di sini biasanya ada di insert. Nah, kalau saya taruh di sini ya. Nah, terus di sini kita pakai fraction untuk pecahan. Nah, tadi kan min 1/2. 1, 2, nah tadi min 1-nya di sini. Nah, kayak gitu ya. Lalu nomor 3, M2-nya. Nah, di sini tuh auto ini ya. Oke, kita gini ya. Nah, di sini M2-nya sesuaikan dengan yang tadi, yaitu adalah 1. Nomor 4, tadi kan min A per B, berarti M-nya 2 ya. Tuh, dia tuh selalu kayak gini kalau misalkan laptop saya. Mungkin laptop kalian juga ada yang kayak gini, jadi langsung kapital gitu aja ya. Di sini dapat 2. Nah, tadi kalau yang ini sebentar saya lupa. Min 10 per 4 tadi tuh ya. Oh, berarti min 5/2. Min 2 sama dengan di sini M gitu ya. Berarti min 5/2. Oh, di sini kita ganti. Oke, nah di sini kita ke desain lagi karena kita pakai fraction lagi atau pecahan. Sini 5/2. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang tegak lurusnya saya tulis di sini ya, mungkin biar bagus. Kita tebalkan. Nah, untuk yang tegak lurus, nama rumusnya kan tadi M2 nah ini sama dengan ya kembali lagi ternyata. Nah, kayak gini. Sama dengan min 1 per M1 gitu ya. Oke, supaya terlihat nih saya ukurannya saya ubah. Kayak gini ya. Nah, di sini nomor 1 kan tadi hasilnya itu 3 ya, gradiennya. Kalian bukan melihat dari sini ya, tapi karena di sini
karena sejajar itu gradien kedua dengan gradien ke satu itu sama, jadi nggak apa-apa kita lihat dari sini. Tapi seharusnya kalian lihatnya dari sini. Tadi hasil gradiennya itu berapa, gitu ya. Jadi di sini M2-nya itu akan sama dengan min 1 per 2. Min 1 per 3. Karena gradien satunya itu adalah 3. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya nomor 2 karena min 1. Nah, di sini nih M2 akan sama dengan, nanti saya ganti di akhir aja ya. Jadi nanti ini ada pecahan di dalam pecahan. Nah, gimana tuh cara ngitungnya? Min 1 per 2. Nah, loh. Di sini di dalam fraction ada fraction. 1 di sini 2. Nah, kayak gini. Kayak kita resize dulu ukurannya. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi, kalau yang kayak gini, kalian jangan bingung ngerjainnya. Sini ya. Jadi nanti, di situ kan yang atas itu min 1 ya, di sini ya. Yang atas, ini kan dibagi nih. Dibagi dengan min 1 per 2. Jadi pecahan itu sama aja pembagian gitu ya. Nah, di sini. Min 1 dibagi dengan min 1 per 2. Mungkin kalau ada yang ingat, kalau pembagian dalam pecahan itu seperti apa. Nah, jadi nanti tinggal dikali gitu. Min 1 dikali dengan min 2 per 1. Jadi dibalik yang sebelah kanannya gitu ya. Min 2 per 1 gitu. Jadi kalau nanti di sini yang 1 per 3 jadi 3 per 1 gitu aja ya. Mudah ya. Nah, sudah deh, nanti tinggal kita kali atas dengan atas dan bawah dengan bawah. Di sini kan berarti min 1 kali min 2 berarti 2 per 1 berarti 2 gitu ya. Nah, jadi untuk nomor 2 seperti itu, nanti nomor 3-nya tinggal kita ganti dengan ini aja kali ya. M2 sama dengan, karena di sini min 1 per 1 gitu ya jadinya ya. Jadi kalau nanti bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan 1, min 1, sorry. Itu nomor 3. Nomor 4-nya tinggal min 1 per 2 aja gitu ya. Ini saya copy paste dari sini supaya cepat. Paste. Nah, karena di situ 2, berarti di sini min 1 per 2. Nah, untuk nomor 5 sama seperti yang nomor 2 tadi. Nah, sini nomor 5. Berarti M2-nya. M2 itu akan sama dengan min 1 dibagi min 5 per 2. Jadi sebenarnya kan nanti min kali min itu plus ya. Nah, karena di sini nanti akan dibalik, jadi langsung aja 2 per 5. Gitu. Nggak apa-apa kok kayak gini. Gitu. Jadi nanti kan sama aja ya, kayak nomor 2 tadi kan min 1 per 2. Kalau di sejajar, karena nanti ditegak luruskan, berarti nanti min kali min jadi positif, terus 2 per 1. 2 per 1 itu adalah 2. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, menentukan persamaan garis lurus itu ada 2 cara juga. Di sini dimana yang pertama, kalau kamu tahu sebuah titik dan sebuah gradien, maka rumus ya Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X min X1. Selanjutnya, rumus yang kedua yaitu persamaan garis lurus ketika dia melalui 2 titik. Maka ini rumusnya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Seperti
Seperti itu ya. Oke, kita langsung ke contoh aja. Di sini tentukan persamaan garis yang melalui titik min 3, min 3,6 dan 1,4. Maka di sini langsung aja ya, tadi rumusnya kita copy paste aja. Nah, di sini. Nah, oke. Kita resize dulu, mungkin biar kelihatan. Oke, gitu ya. Nah, di sini jangan lupa ini adalah min 3-nya itu adalah X1, di sini 1, 6-nya, X2-nya 1, dan Y2-nya adalah 4. Jadi langsung aja. Di sini, nah kita pakai fraction lagi. Nah, di sini kan cuma Y aja ya. Jadi nanti di sini Y dikurang. Y1-nya itu adalah tadi 6 ya. Terus yang bawah Y2 dikurangi Y1. Berarti Y2-nya ini 4. 4 dikurang Y1-nya adalah 6. Terus nanti sama dengan kita fraction lagi. Nah, di sini kan X min X1. Berarti X tetap dikurang X1-nya adalah min 3. Berarti di sini langsung jadi plus ya. Soalnya min ketemu min. Di sini jadi 3, bawahnya X2 min X1, yaitu berarti 1 dikurang min 3. 1 dikurang min 3, berarti min ketemu min plus gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, setelah itu kalian kerjakan yang bisa dikerjakan dulu. Kalau Y dikurang 6 itu kan nggak bisa, berarti kita tulis Y dikurang 6. Terus bawahnya 4 dikurang 6. Nah, ini bisa berarti min 2 gitu ya. Nanti sama dengan X plus 3 plus 3 terus 1 tambah 3 berarti 4. Gitu ya. Di sini 1 tambah 3, di sini 4 kurang 6. Jadi yang dikerjakan itu yang di bawahnya dulu. Setelah itu kalian kali silang. Gimana nih Kak cara ngali silangnya? Oke. Jadi 4 akan ketemu yang di sini, Y kurang 6, min 2 akan ketemu dengan X plus 3. Jadi kiri atas dengan kanan bawah, kanan atas dengan kiri bawah, gitu ya. Jadi nanti 4, mungkin biar ini kita, nah gini aja. 4 dikali Y min 6 sama dengan min 2 dikali, kalau dikurungin berarti dikali X plus 3. Gitu ya. Udah deh, nanti tinggal disederhanakan aja. 4 kali Y, di sini adalah 4Y. 4Y dikurang 24. 4 kali 6 di sini ya. 4 kali Y, 4 kali min 6. Berarti min 24 sama dengan min 2 kali X berarti min 2X. Min 2 kali plus 3 jadi min 6. Gitu. Nah, supaya nanti mudah memindah ruaskan, jadi kalian pertama pindahin semua min 2X ini ke sebelah kiri. Nah, di sini cara mindahinnya juga nggak sembarangan ya. Oke. Ini saya copy paste dulu. Nanti kan min 2X saya bilang kan dia mau pindah ke sebelah kanan ya. Ini sama dengannya saya hapus dulu. Nanti di sini jadi positif. Tadinya negatif jadi positif, ini negatif jadi positif gitu ya. Nah, di sini nanti kan karena dia udah pindah semua ya, min 2X min 6-nya pindah ke kiri semua, maka di sebelah kanan bersisa 0. Gitu, lakukan hal yang sama nanti untuk soal-soal lainnya. Jadi nanti di sini tinggal yang bisa dijumlah itu adalah 4Y, dimin aja, terus ditambah 2X,
Terus min 24 plus 6. Min 24 plus 6 itu adalah min 18. Sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil dari persamaan garisnya. Kak, gimana kalau misalkan mau dibentuk dalam bentuk umum? Boleh. Jadi nanti di sini 4Y-nya diemin. Nah, di sini 4Y sama dengan 2X-nya pindahin lagi ke kanan, jadi min 2X. Lalu min 18 jadi plus 18. Nah, karena 4, min 2, dan 18 bisa sama-sama dibagi dengan 2, maka kita bagi dulu dengan 2. Jadi 2Y sama dengan, kan min 2 bagi 2 tadi ya, min 1 atau min X jadinya ya. Terus plus 9. Nanti bawahnya Y sama dengan. Y sama dengan, kita bikin fraction karena nanti 2-nya akan pindah luas. Di sini min X plus 9, karena min di sini itu kali ya, 2 dengan Y itu berarti saat pindah luas jadi dibagi di sini. Itulah hasilnya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Di sini persamaan garis kalau ada satu titik dan satu gradien. Nah, di sini kita harus cari dulu gradiennya itu berapa. Jadi M sama dengan min A per B ya, kita pakai yang itu. M sama dengan min A per B karena di sini kalau misalkan ada titik ini jangan dipakai untuk gradien. Jadi untuk gradiennya kita pakai yang persamaan ini. Gitu ya. Min A per B sama dengan, nah di sini A-nya itu adalah 2, B-nya adalah 3. Nah di sini min, gitu ya. Jadi min 2 per 3 itu adalah gradiennya, karena sejajar maka ini adalah gradiennya, gitu ya. Nah sesuai dengan rumus yang tadi di slide sebelumnya yang ini. Nah di sini melalui sebuah titik dan sebuah gradien kita pakai rumus yang ini. Kita copy paste supaya tetap ada rumusnya gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti tinggal Y dikurang Y1-nya adalah 2. Di sini X1, di sini Y1 gitu ya. Sama dengan, tadi kan M-nya itu adalah min 2 per 3. Kita copy paste. Nah, terus dikali dengan X. Dikurang X1-nya adalah 3, min 3. Berarti di sini plus 3. Gitu. Nah, ini kan ada pecahan ya. Gimana nih supaya nanti pecahannya itu hilang atau setidaknya nggak ini ya, nggak bikin ribet gitu. Jadi nanti 3-nya kita pindah luaskan ke sini. Jadi nanti 3 dikali Y min 2 sama dengan min 2 kali X plus 3. Seperti itu. Nah, nanti tinggal dikali ke dalam. Jadi sama aja kayak tadi ya, sebenarnya. Jadi 3Y min 6. Ini dari sini ya. 3 kali Y, 3 kali min 2. Jadi 3Y min 6. Sama dengan min 2X min 6. Kenapa min 6? Karena min 2 kali 3. Udah deh, kalau kayak gini nanti tinggal dipindah-pindah luaskan aja. Seperti itu. Nah, nanti misalkan gini. 3Y sama dengan min 2X
kan di sini saya pindahin ya min 6, di sini kan jadi pindah di sini min 6 dari 2x nya di sini ya, min 2x min 6 kita tulis, terus min 6 kita pindah ruaskan jadi plus 6. Nah gitu. Nah nanti kan di sini jadi 0 ya, jadi 3y sama dengan min 2x, itu adalah jawabannya. Sini 3y sama dengan min 2x. Seperti itu. Jadi ini juga masih bisa masih bisa dipindah. Nah, di sini supaya menyesuaikan dengan bentuk umum, y sama dengan min 2/3 dari x. Tiganya dari mana, Kak? Itu tiganya pindah ruas gitu ya. Nah, gini. Oke, seperti itu. Nah, kalau nanti misalkan kalian menanyakan, Kak, ini jawabannya yang mana, Kak? Gitu kan. Jadi ini jawabannya yang dari sini sampai sini itu benar semua. Jadi nanti kalau soalnya PG, kalian bentuk dalam seperti ini ya. Misalkan bentuk seperti ini ada jawabannya, ya udah berarti ini jawabannya. Kak, mungkin nggak dua-duanya ada di PG? Itu nggak mungkin ya. Jadi nanti paling salah satunya aja. Kayak gitu. Oke, kita sampai di ujung video. Ini materinya lumayan riweh ya. Jadi kalau kalian yang aljabarnya itu masih kurang paham, itu nanti akan kesulitan di sini. Jadi nanti kalian pelajari juga bab aljabarnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus belajarnya. Di sini kita tinggal sebulan lagi ya menuju PHS. Semoga tetap belajarnya tetap tekun, tetap fokus, dan tetap semangat. Semoga nanti kita ketemu lagi di lain video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.